Dalam pertemuan kali ini yang akan kami bahas adalah hasil penelitian mengenai pengembangan komik digital Sahabat Belajar Akhlak Sablak sebagai media pembelajaran PAI di SD kelas 2. Metode penelitian yang digunakan adalah Design and Development atau D&D. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan atau mengembangkan produk, alat, atau model baru yang dapat memperbaiki suatu permasalahan, menurut Ellis dan Levy pada tahun 2010. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data sejauh mana pengaruh penggunaan media komik digital terhadap pembelajaran yang dilakukan kepada siswa kelas 2. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data pencapaian hasil peningkatan pembelajaran berupa presentasi. Waktu dan tempat dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Singkup yang berlokasi di Desa Singkup, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 yang dilaksanakan selama 50 menit pada saat jam pembelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 2 SD Negeri Singkup yang berjumlah 14 siswa yang terdiri dari 10 siswa perempuan dan 4 siswa laki-laki. Penelitian ini dilakukan di kelas 2 sebab siswa dianggap sudah mampu membaca lancar. Prosedur yang dilakukan yang pertama yaitu melakukan observasi ke lokasi terkait mengenai permasalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu merancang desain media pembelajaran. Yang ketiga mengembangkan media pembelajaran. Yang keempat menguji coba produk. Yang kelima mengambil data melalui pengisian angket lewat Google Form kepada siswa dan guru. Dan yang terakhir menyimpulkan hasil penilaian yang nantinya akan menjadi kesimpulan penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan melaksanakan observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang pertama yaitu instrumen kesesuaian konten, kemudian kepraktisan, keefektifan, dan kualitas produk. Instrumen kepraktisan diberikan untuk mengumpulkan data kepraktisan yang terdiri dari angket respon guru dan angket respon siswa. Instrumen efektivitas digunakan untuk mengumpulkan data berupa keefektifan produk yang dikembangkan dan diperoleh melalui proses pengamatan aktivitas siswa dan juga hasil belajar siswa. Peneliti menggunakan angket secara online melalui Google Form yang diisi oleh siswa kelas 2 dan beberapa guru. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis naratif, yaitu untuk mengetahui pengaruh terhadap siswa dan penilaian kepuasan terhadap produk yang telah dibuat. Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan dengan mengacu pada tahapan penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall. Namun, peneliti hanya mengambil 4 tahap dari 10 tahap yang memiliki kesamaan tujuan. Keempat tahap penelitian dan pengembangan ini meliputi 1. Tahap pengumpulan informasi, 2. Tahap perencanaan, 3. Tahap pengembangan, dan 4. Tahap validasi dan uji coba. Tahap pertama yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan dengan melakukan observasi di SDN Singkup untuk mengetahui masalah-masalah yang guru alami dalam proses pembelajaran. Setelah observasi dilakukan, peneliti menemukan masalah yaitu terkait ketersediaan perangkat pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya bahan ajar untuk permulaan dan pembiasaan budaya membaca pada siswa. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan pengembangan bahan ajar yang mampu mengarahkan siswa untuk memiliki kemampuan untuk terlibat aktif selama proses pembelajaran. Bahan ajar yang dikembangkan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik perkembangan dan kebutuhan siswa. Selain itu, kesesuaian dalam penyajian pembelajaran harus memperhatikan tahapan membaca anak agar tidak membuat siswa cepat merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Tahap kedua yaitu dilakukan tahap perancangan. Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap media pembelajaran komik digital Sablak
untuk pembelajaran pendidikan agama di kelas 2 yang diarahkan agar komik digital mudah untuk disajikan oleh guru dan mudah bagi siswa dalam menyerap pembelajaran. Tahap perancangan dimulai dari pemilihan media yang sesuai dengan kemampuan dan situasi siswa untuk mendukung pengembangan media yang tepat agar permasalahan yang terjadi di kelas dapat terselesaikan. Pada tahap desain, akan menggambarkan bentuk awal pembuatan media yang meliputi proses awal hingga pembuatan selanjutnya. Dalam tahap ini, sampul atau bagian terluar dari buku akan dirancang untuk menggambarkan isi cerita. Desain sampul diharapkan dapat membuat pembaca memahami apa yang akan dipelajari dari komik yang akan dibuat. Tahap ketiga yaitu tahap pengembangan. Tahapan pengembangan merupakan tahapan dalam menciptakan sebuah produk dari perpaduan isi materi yang telah dilakukan pada tahapan perancangan. Dalam tahap pengembangan, produk media pembelajaran komik digital terdiri dari pembuatan storyboard, pembuatan layout, dan penulisan alur cerita yang mengacu pada kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Pembuatan produk dibantu dengan aplikasi digital untuk mendesain dan membuat secara keseluruhan produk. Dan pada tahap keempat atau tahap terakhir yaitu diperoleh media pembelajaran komik digital dengan materi akhlak yang terdapat di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 di sekolah dasar untuk dilakukan penilaian atau uji coba kelayakan terhadap produk. Tahap ini melakukan kegiatan penilaian dengan mengajukan angket melalui Google Form kepada guru dan siswa kelas 2. Dari hasil angket tersebut, data yang didapatkan digunakan untuk mengetahui kelayakan dari media pembelajaran yang dikembangkan. Penilaian media mencakup penilaian kepraktisan produk yang dilihat dari respon guru dan siswa dengan menggunakan instrumen angket skala 4. Uji keefektifan produk ditinjau dari aktivitas dan hasil belajar siswa yang dapat dilihat selama proses penelitian berlangsung. Siswa terlihat antusias dan berpartisipasi secara aktif selama proses penelitian. Tidak hanya itu, siswa mampu menjawab dengan benar beberapa pertanyaan yang diajukan secara spontan oleh peneliti. Penilaian kepraktisan produk diperoleh dari respon guru dan respon siswa terhadap produk komik digital Sabelak. Penilaian respon guru dilakukan untuk mengetahui pendapat mengenai tingkat kepraktisan produk dalam pembelajaran. Tingkat kepraktisan bahan ajar menurut guru yaitu sebesar 92,5% dengan kategori sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa guru menganggap produk komik digital Sabelak yang dikembangkan mudah digunakan dalam pembelajaran, sehingga dapat membantu guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan, hasil yang didapatkan dari penyebaran angket terhadap siswa secara umum didapatkan hasil kepraktisan produk sebesar 91,29% dengan kategori sangat praktis. Berdasarkan hasil angket yang dilakukan oleh guru dan siswa, maka diperoleh kesimpulan bahwa produk yang dikembangkan mudah dan praktis untuk digunakan selama proses pembelajaran di kelas 2 sekolah dasar. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan yaitu pengembangan produk media pembelajaran komik digital yang melalui berbagai tahapan telah berhasil diselesaikan. Hasil pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menerapkan media komik digital dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait pembelajaran akhlak. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase capaian hasil pembelajaran siswa kelas 2 yang nyaris sempurna. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media komik digital dapat mendongkrak motivasi dan minat serta perhatian siswa kelas 2 SD Negeri Singkup sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami. Sekian pembahasan mengenai penelitian yang kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.